Musuh melempar granat, tapi pria itu menangkapnya dengan tangan kosong. Ia bahkan tidak berkedip sedikit pun. Sesaat kemudian, ia menghancurkan granat itu di telapak tangannya, dan granat itu sama sekali tidak melukainya. Pria ini memiliki kulit yang tak bisa ditembus, dan juga kekuatan luar biasa. Peluru tidak bisa melukainya, bahkan ia bisa menekuk pistol itu seperti sebuah sendok. Ia mendapatkan kekuatan itu setelah sebuah insiden aneh di penjara. Ia dijebak dan dipenjara secara tidak adil. Karena ia terus melawan kepala sipir yang kejam, ia dipukuli dengan brutal, sampai hampir mati. Seorang dokter yang melihat kondisinya yang sekarat, memutuskan untuk menjadikannya objek percobaan manusia. Kepala sipir yang ingin menyiksanya lebih jauh, menaikkan pengaturan mesin percobaan ke batas maksimal. Namun alih-alih mati, mesin itu malah meledak. Dokter dan kepala sipir pun tewas seketika, tetapi pria itu selamat. Luka-lukanya sembuh, dan ia memperoleh kekuatan super. Setelah itu, ia melarikan diri dari penjara dengan menghantam tembok hingga jebol. Setelah kabur, ia bersembunyi dan mulai bekerja di barbershop bawah tanah milik temannya. Suatu hari, saat melewati sebuah restoran Cina, ia melihat seorang preman yang menagih uang keamanan dari sepasang suami istri pemilik restoran. Ia pun turun tangan untuk menghentikannya. Merasa diremehkan, para preman itu marah dan lalu memukulnya dengan tongkat bisbol. Tetapi pria itu menangkisnya dan melempar preman itu hingga terpental ke dinding. Salah satu preman botak datang dan memukulnya, namun pergelangan tangan preman itu malah patah sendiri. Preman lain lalu mengeluarkan pistol dan menembak, tetapi pria itu menangkap pelurunya dengan tangan kosong. Melihat itu, para preman panik dan melarikan diri. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa para preman itu bekerja untuk seorang bos geng lokal bernama Naga Hitam. Malam itu, salah satu anak buah Naga Hitam menyerang barbershop dengan senjata api. Pria itu menggunakan tubuhnya untuk melindungi anak dari pria kulit hitam, pemilik barbershop. Tetapi pria kulit hitam itu tewas dan seluruh tabungannya dicuri. Sakit hati dan dipenuhi amarah, pria itu pergi sendirian ke markas Naga Hitam untuk membalas dendam. Ia mencabut pintu mobil dengan tangan, menghancurkan tembok, dan mencabut pipa baja dari tanah. Para gangster tidak mampu melawannya. Ia bahkan menggunakan sofa sebagai senjata, menghantam puluhan musuh, dan tetap tak terluka meski ditembaki senapan mesin. Ia juga menyerbu ruang penyimpanan uang Naga Hitam dan mengambil semuanya. Marah besar, bos Naga Hitam memerintahkan anak buahnya untuk mengebom restoran Cina itu dengan peluncur roket, karena ia tahu pria itu ada di sana. Keesokan harinya, bangunan itu runtuh, dan semua orang mengira pria itu sudah mati. Namun ternyata, ia selamat, bahkan berhasil menyelamatkan istri sang pemilik restoran. Setelah itu, ia mendatangi rumah bos Naga Hitam. Ia disambut dengan hujaman peluru oleh anak buahnya, tetapi semuanya memantul dari tubuhnya. Melihat aksi itu, bos Naga Hitam terdiam dan merasa terancam. Pria itu memperingatkannya agar tidak mengganggu orang-orang yang ia sayangi, atau ia akan menanggung akibatnya. Nah, apakah sang bos Naga Hitam diam saja, atau ia akan menyerang? Kalian bisa saksikan cuplikan film serial TV ini dengan judul Luke Cage 2016.